Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IM semua, apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap di rumah saja atau stay at home. Di pandemi virus corona ini, banyak beberapa istilah-istilah yang sering dipakai. Akan tetapi, semua istilah-istilah itu tidak banyak orang yang mengetahui. Banyak orang yang bingung dengan istilah-istilah tersebut, bahkan salah mengartikannya. Banyak sahabat-sahabat Niam yang menanyakan istilah-istilah tersebut. Di video kali ini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam pandemi virus corona ini. Sudah saya rangkum di dalam tablet saya ini. Istilah yang pertama yaitu pandemi. Kita sering dengarkan pandemi corona, pandemi virus corona. Apa itu pandemi virus corona? Pandemi virus corona itu penyebaran penyakit secara global, secara menyeluruh di seluruh dunia. Seperti kayak yang dulu SARS, pernah juga di India kolera gitu. Penyakit yang secara global seluruh dunia. Ya, itu dinamakan pandemi. Kemudian kalau secara lokal, wabah. Apa itu wabah? Wabah adalah peningkatan secara mendadak suatu penyakit di suatu wilayah tertentu. Virus corona itu kenaikannya kan cukup drastis ya sahabat. Itu bisa disebut juga wabah. Terus juga ada namanya social distancing. Apa itu social distancing? Yaitu cara atau imbauan yang dilakukan kepada masyarakat untuk menjauhi segala bentuk kerumunan. Nah, bila mana ada kerumunan, kita lebih baik menjauhi atau tidak mendekatnya. Kemudian kita pun harus jaga jarak, minimal itu 1 meter jarak antara orang ke orang. Jadi kita tuh harus jaga jarak gitu ya sahabat. Isolasi adalah istilah perawatan kesehatan yang berarti menjauhkan orang-orang yang terinfeksi penyakit menular dari mereka yang tidak terinfeksi. Nah, jadi isolasi itu mengasingkan diri atau kita menyendiri agar tidak tertular oleh penyakit virus corona atau penyakit yang lain. Kita itu harus pergi ke suatu tempat agar diri kita itu tidak terpapar oleh virus-virus tersebut. Ada juga ODP. ODP adalah orang dalam pemantauan, biasanya memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam. Akan tetapi kalau ODP itu tidak ada kontak erat secara langsung kepada orang yang terpapar virus corona atau positif virus corona. Jadi itu mereka itu memiliki gejala-gejala yang hampir mirip kayak di virus corona yang kayak sebutkan tadi. Terus ada juga istilah yang dinamakan PDP atau pasien dalam pengawasan. Apa itu PDP? Berbeda dengan ODP. Orang yang dinyatakan PDP akan menjalani proses observasi melalui cek laboratorium yang hasilnya akan dilaporkan kepada Badan Peneliti dan Pengembang Kesehatan. Gejala yang dialami oleh PDP itu sama kayak seperti demam, flu, ya kan, kemudian suhu tubuh yang tinggi, ataupun sakit tenggorokan biasanya. Atau dari hasil observasi ada saluran nafas bawah yang terganggu serta terjadi kontak erat dengan penderita positif atau dari daerah yang terjangkit. Nah, gitu ya sahabat. Kemudian ada istilah suspek. Apa itu suspek? Suspek ialah orang atau pasien dengan pengawasan yang menunjukkan gejala infeksi corona pernah melakukan perjalanan ke daerah yang menjadi lokasi persebaran virus corona, melakukan kontak atau bertemu dengan orang yang positif virus corona ini. Secara singkat sebetulnya istilah suspek corona ini sama pemahamannya dengan pasien dalam pengawasan atau PDP yang sudah saya jelaskan tadi ya sahabat. Secara singkat, sebetulnya istilah suspek corona ini sama pemahamannya dengan pasien dalam pemahaman atau PDP yang diharuskan untuk
menjalani isolasi di rumah sakit dan melakukan pemeriksaan swab. Nah, terus ini nih lockdown. Ini kata-kata yang sering kita dengar ya kan di media-media. Apa itu lockdown? Lockdown yaitu melakukan pengawasan ketat di semua wilayah negara ataupun daerah, mengunci masuk ataupun keluar dari suatu wilayah ataupun daerah. Fungsinya apa? Tentunya untuk pencegahan penyebaran virus corona. Kemudian ada juga yang namanya positif. Itu orang yang jelas udah terpapar atau terkena virus corona. Biasanya orang yang sudah positif itu harus dikarantina di suatu rumah sakit atau tempat tertentu yang udah disediakan tentunya. Di sana dikasih vitamin, terus makanan yang mengandung gizi dan protein yang tinggi, kemudian istirahat yang cukup. Pokoknya dimaksimalkan untuk totalitas untuk penyembuhan virus corona ini agar tidak menyebar ke seluruhnya. Kemudian ada juga yang namanya work from home. Apa itu work from home? Nah, yaitu bekerja di dalam rumah. Jadi kita itu nggak usah langsung ke perusahaan atau ke kantor. Kita disilahkan bekerja di rumah saja. Kita bisa lewat video call ataupun kita bisa memantau dari data-data yang sudah masuk ke kita. Nah, kita ngontrol saja dari rumah. Gitu ya sahabat. Cukup sekian dari saya, semoga video ini sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang belum tahu istilah-istilah dalam pandemi virus corona ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja atau stay at home. Jadi sahabat nggak usah perlu kemana-mana, di rumah saja. Untuk sahabat yang di rumah saja pun harus mencukupi nutrisi serta imun tubuh. Salah satunya yang sudah saya rekomendasikan, nah di atas ini nih, silakan sahabat klik, itu bagaimana cara meningkatkan imun tubuh. Nah, untuk sahabat-sahabat yang di rumah saja, agar tubuh kita itu selalu sehat, imunitas tetap selalu prima ya sahabat. Untuk sahabat-sahabat, untuk jaga-jaga kesehatan juga, sahabat bisa menyemprotkan desinfektan. Membuat desinfektan itu sangat mudah banget ya sahabat. Sebagaimana yang sudah saya bikin atau tutorial, nah yang sudah saya rekomendasikan di atas ini, bagaimana cara pembuatan desinfektan. Kemudian untuk menjaga kesehatan dan sterilitas, sahabat juga bisa membuat antiseptik ya. Saya juga merekomendasikan untuk para sahabat Niam yang ingin atau bingung cara membuat antiseptik secara alami, sudah saya rekomendasikan di atas ini. Ada bagaimana cara pembuatan antiseptik secara alami. Ya, di sini nih, sahabat klik saja. Sekian dari saya, semoga wabah virus corona ini yang ada di dunia cepat kelar, cepat selesai, cepat sirna, dan kita semua kembali ke aktivitas normal seperti semula. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.